Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Magi menyikapi beberapa hal-hal yang terjadi di beberapa bulan yang lalu terkait dengan adanya di wilayah saya yang berpotensi Dituding sudah membabat habis sekitar 300 pohon di areal hutan adat suku Kembaran Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pihak perusahaan pupuk Kaltim diminta pertanggungjawabannya. Ratusan pohon di hutan adat suku Kembaran ini sudah ditebang habis pada masa survei dan telah merusak ekosistem kehidupan serta meninggalkan kehancuran Tribuners. Ini disampaikan Kepala Suku Kembaran di Distrik Tomage, Fakfak, Abdul Rasah Urbon kepada rekan redaksi kami di Fakfak, Papua Barat pada Minggu 7 Desember 2025 hari ini. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat. Rekan Aldi, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, baik Justina dan juga Tribuners yang menyaksikan siaran live update dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan pernyataan resmi yang kami terima dari Kepala Suku Besar Kembaran di Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Abdul Rasah Urbon, memberikan warning keras ataupun peringatan menyangkut kelanjutan aktivitas perusahaan pupuk Kaltim di wilayah itu. Justina dan juga pemirsa, dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Abdul Rasah Urbon, ia menyampaikan bahwasanya pihaknya sebagai pemilik hak ulayat yang sah, yang dimana mencangkup area operasi pupuk Kaltim di wilayah Distrik Tomage merasa tidak dihargai karena pihak pupuk Kaltim dikatakannya masuk tidak melalui permisi kepadanya selaku pemilik hak ulayat. Dikatakannya saat pupuk Kaltim masuk beroperasi melakukan survei awal di wilayah Distrik Tomage sama sekali tidak diketahui pihaknya. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwasanya pihak pupuk Kaltim telah melakukan survei secara diam-diam dan tidak melalui pihaknya. Pemerintah daerah juga hanya menunjuk beberapa orang dari kampung untuk bertemu dan mempercepat survei tersebut sehingga tidak melalui adat dan tidak melalui ia sebagai kepala suku. Abdul Rasah Urbon mengemukakan pihaknya secara turun-temurun menjadi pemilik hak ulayat yang menjadi spot area operasi pupuk Kaltim bagi masyarakat adat, tanah, bumi, dan air merupakan ibu ataupun mama sebagai sumber penghidupan. Dan dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan fakta yang mengejutkan bahwasanya sekira ada 300 pohon yang telah ditebang habis oleh pihak pupuk Kaltim dalam masa survei awal, dan ini tentunya tanpa diketahui oleh masyarakat adat, di mana disebutkannya pihaknya meminta ganti rugi terkait dengan sejumlah pohon yang telah ditebang oleh pihak perusahaan. Justina dan juga pemirsa, oknum-oknum dari masyarakat setempat yang diminta membuat prosesi adat juga dikatakannya tidak diberikan timbal balik, hanya terkesan diminta untuk menyetujui kesepakatan areal operasi dari pupuk Kaltim. Lalu setelah sampel diambil secara diam-diam dikatakannya dan ditentukan spot-spot yang menjadi areal aktivitas eksplorasi pupuk Kaltim, ternyata ada oknum-oknum mengatasnamakan masyarakat adat yang menyetujui area-area tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Justina dan juga Tribuners pihaknya mengingatkan problem palang memalang yang selama ini terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, karena hal klasik di mana tidak menemui dan meminta izin langsung kepada pemilik hak ulayat alias yang mempunyai tanah tersebut. Saat ini pihaknya tidak mau ada lagi palang memalang ke depannya. Untuk itu, pemerintah daerah diminta harus tahu betul, datang membawa investor, bertemu orang yang tepat alias kepala suku, dan membawai masyarakat adat. Dalam kesempatan tersebut, selama survei yang dilakukan pupuk Kaltim di wilayah adat mereka, Abdul Rasah Urbon membeberkan dari 300 pohon di hutan adat telah ditebas habis tanpa ganti rugi yang diterima, sehingga pihaknya sangat menyayangkan hal ini dan meminta pertanggungjawaban. Alasan dari oknum dikatakannya nanti setelah survei baru masyarakat adat menerima imbalan ganti rugi alias pohon yang habis ditebang tersebut sehingga memunculkan indikasi adanya penipuan. Untuk itu pihaknya meminta ganti rugi pohon-pohon yang telah ditebang pada fase survei baru kemudian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sambungnya, hal-hal yang menyangkut adat ini perlu dikedepankan, misalnya dalam investor awalnya ingin masuk ke suatu wilayah harus ada minta izin ataupun permisi terlebih dahulu kepada pemilik hak ulayat sah. Dalam kesempatan itu pihaknya mengaku tidak ada itikat baik yang dilakukan perusahaan, bahkan mirisnya subkontraktor survei tersebut diketahui telah berangkat ke luar daerah secara diam-diam. Melalui kesempatan wawancara kami,
pihaknya juga menegaskan bahwasanya apabila nantinya memang tidak ada itikat baik dari pihak perusahaan, maka pihaknya silakan mencari lokasi ataupun areal yang lainnya begitu, tidak menggunakan hak wilayah mereka sebagai areal operasi perusahaan. Pada prinsipnya pihaknya juga menegaskan bahwasanya menerima dengan hati yang terbuka kehadiran pihak perusahaan dalam hal ini Pupuk Kaltim, namun pihaknya menyampaikan dengan beberapa catatan penting, diantaranya melalui pihaknya untuk dilakukan prosesi adat ataupun permisi. Justina, demikian laporan singkat jurnalis tribunpapuabarat.com, Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak Papua Barat. Kami tentunya masih terus menanti hak jawab dari pihak Pupuk Kaltim. Terima kasih Justina, dan kita kembali ke studio. Menyikapi beberapa hal-hal yang terjadi di beberapa bulan yang lalu terkait dengan adanya di wilayah saya yang berpotensi ada pembangunan PSN lewat pemerintah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Fak-Fak yang kebetulan turun di Kampung Otoweri. Nah, saya lihat ini seharusnya dalam hal inspektor masuk ke Kabupaten Fak-Fak harus melewati ada beberapa, ya salah satunya adalah Dewan Adat, yang seharusnya pemerintah duduk bersama-sama dengan Dewan Adat, dan Dewan Adat turun ke masing-masing kampung yang memang di mana kampung tersebut ada lokasi yang ditunjukkan untuk lokasi pupuk. Sementara ini yang berjalan di kampung saya itu Pupuk Kaltim. Nah, pemerintah dalam hal ini harus siap sehingga adanya kenyamanan dari pihak perusahaan juga sebagai inspektor yang masuk di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Nah, hal ini saya lihat pemerintah tidak terbuka untuk melihat hal ini, sehingga kami punya budaya yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini, seperti kami dalam Dewan Adat, minimal pemerintah dan Dewan Adat ini bekerja sama untuk melihat hal ini, sehingga terjadi satu persetujuan atau komitmen bersama untuk turun melihat situasi dan kondisi di kampung tersebut, yang dimana wilayah pemerintahan itu ada salah satunya dalam wilayah adat kami. Dan disitulah masyarakat dan pemerintah bisa duduk bersama untuk berbicara terkait dengan hal-hal perusahaan. Nah, hal ini yang saya lihat, ini belum ada yang terbuka di dalam persoalan investasi. Investasi turun ini hanya lewat pemerintah, dan pemerintah hanya menunjuk beberapa orang saja. Sehingga hal ini turun ke masing-masing kampung, yang dimana notabene kampung saya adalah kampung yang memang betul-betul di dusun kami, di situ yang lokasi PKT sedang berlangsung. Nah, hal ini yang saya mau menyampaikan kepada pemerintah daerah, tolong download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.